Halo Sobat Anis Kembang, jumpa lagi dengan saya Fendi di channel Sobat Anis Kembang, sebuah channel yang konsisten menjadi tempat belajar bagi kita bersama untuk merawat burung anis kembang kesayangan kita. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hal yang paling mendasar terkait cara merawat burung anis kembang. Jadi ketika baru beli sampai rumah, nah ini teman-teman kan pasti bertanya, ini kira-kira fur yang bagus atau fur yang cocok ini untuk anis kembang yang baru saya beli ini yang merek apa, yang warna apa, kan kayak gitu, yang kadar proteinnya rendah atau yang kadar protein sedang atau kadar proteinnya tinggi. Nah, itu pasti menjadi pertanyaan awal. Pertanyaan itu memang tidak salah teman-teman. Jadi saya pun juga akan berpikiran kira-kira fur yang cocok untuk anis kembang yang baru masuk di rumah saya ini apa. Jadi saya tidak bicara fur yang bagus, karena kalau bagus belum tentu cocok, tapi kalau cocok pasti bagus nantinya. Nah, ukuran cocok itu dapat diukur dari mana? Nah, kalau saya itu ketika burung baru datang, itu saya lihat paling tidak bodinya, ukurannya besar apa kecil. Ya syukur-syukur ada informasi, misalkan burung anis kembang yang saya beli ini adalah hasil tangkaran misalkan. Nah, itu saya bisa tanya kepada peternaknya, biasanya diberi fur warna apa, merek apa. Itu kalau beli dari pasar, dari pengepul atau dari ya ombyoan gitu. Nah, itu kita bisa tanya ke penjualnya, ini dikasih makan apa ini? Fur apa? Fur ayam, fur lele, atau ya fur gak jelas ya, tanpa merek atau seperti itu. Nah, teman-teman, ada juga yang mungkin beli itu sudah bunyi, artinya di majikan lama itu kita bisa tanyakan biasanya diberi fur merek apa, seperti itu. Nah, kalau informasi itu ada, itu membantu kita. Tapi kalau tidak ada, biasanya saya akan memberikan fur sesuai dengan feeling saya, gitu ya. Kalau burungnya besar, wah paling tidak ini berarti kan kebutuhan proteinnya juga besar, banyak gitu. Kalau burungnya kecil berarti kebutuhan proteinnya cukuplah, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, seperti itu. Karena protein ini kan memang penting untuk apa ya, pertumbuhan baik itu badannya maupun pertumbuhan birahi. Nah, ketika saya sudah memilih kira-kira misalkan bodinya besar, saya pilih protein yang 18% ya. Itu kan banyak dijual fur yang proteinnya 18%. 18% ini termasuk untuk anis kembang ini termasuk kadar protein tinggi atau rendah? Kalau saya bilang ini termasuk kategori protein tinggi untuk yang 18%. Jadi ada merek, nah ini 18% nih teman-teman. Ya, saya juga pakai ini bukan karena ini ada gambar burung saya ini anis kembang jawara saya dipasang di sini, bukan karena itu sih sebetulnya. Cuman karena saya merasa cocok pakai fur ini untuk burung anis kembang saya yang tidak membutuhkan extra fooding banyak. Jadi nanti teman-teman juga akan menggali informasi pada diri kita sendiri ya. Kira-kira nanti ke depan itu saya akan memberikan banyak extra fooding hewani atau minim extra fooding. Misalkan saya berencana pakai jangkrik 5, kira-kira yang cocok itu pakai fur yang 18% atau yang 14% ya. Kalau ini 14%, ini sama warnanya juga coklat kekuningan kalau warna furnya ya.
cuman yang ini 18, yang ini 14%. Nah, ini juga satu pabrik, cuman beda spek aja. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita berniat memberikan, saya bisa kok memberikan extra fooding dalam jumlah banyak, dalam jumlah besar. Maka saya pilih fur yang kandungan proteinnya 14%. Jadi ini memang proteinnya 14%. Ini juga sudah ada vitaminnya ini ya, A, D, E, B dan lain-lain, termasuk mineral juga ada. Jadi tidak perlu beli vitamin karena di sini sudah ada. Asalkan pada saat jemur jangan sampai terpapar panas matahari, karena vitamin-vitamin ini pasti tentunya rusak. Atau teman-teman pakai model semprot ya, mandinya semprot. Nah, ini kan furnya basah, akhirnya nanti lembab berjamur ya rusak. Nah, seperti itu. Nah, kalau teman-teman saya ini rencana enggak mau ribet pakai extra fooding yang banyak-banyak, ya paling jangkrik 1 atau 2 ekor aja lah, enggak banyak-banyak. Itu teman-teman bisa pakai fur yang kandungan proteinnya tinggi 18% seperti itu. Jadi ada yang ini 18%, terus yang warna hijau butirannya ini juga 18%. Ini fur yang biasanya dipakai oleh para peternak untuk meloloh bayi-bayi trotol atau bayi-bayi anis kembang ya, trotolan anis kembang, karena memang proteinnya tinggi, jadi bagus untuk pertumbuhan badan dan birahinya seperti ini. Terus kemudian ada juga 18% tapi untuk kebutuhan lomba, jadi ini juga tidak terlalu banyak pakai extra fooding hewani, justru mengandalkan fur ini saja karena kandungan nutrisinya sudah sangat lengkap seperti itu. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir ya, katanya itu yang fur warna hijau itu ada pewarnanya. Kalau bagi saya merek-merek terkenal seperti ini formulatornya atau yang bikin fur di pabriknya itu sudah orang-orang pilihan, orang-orang pinter yang sudah memikirkan lah kira-kira aman enggak. Kalau enggak aman pasti dua merek ini kan sudah tidak laku jual ya. Tapi nyatanya sampai hari ini tetap laku terjual karena memang kualitasnya sudah bisa dijaga dan terbukti bagus seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kembali saya sampaikan apakah fur yang kita beli ini cocok apa tidak. Oh iya, satu lagi ada juga fur yang proteinnya 16%. Jadi ini tipe sedang ya, di tengah-tengah antara 18 sampai 14. Nah, ini 16%. Mereknya sama, JB, cuman butirannya hijau karena terbuat dari rumput laut. Jadi yang warna hijau itu rata-rata bahan bakunya dari rumput laut seperti itu. Kalau yang kuning ini dari tepung-tepungan ya, tepung kedelai, tepung jagung apa ya, itu yang membedakan antara warna kuning dengan warna hijau seperti itu. Nah, sekarang saya bicara ukuran atau indikator atau parameter dikatakan fur ini cocok buat burung anis kembang kesayangan kita. Mungkin kita punya 5 ekor, bisa jadi merek furnya tidak sama, itu bisa saja terjadi. Nah, dasarnya apa? Kalau saya itu akan melihat bentuk kotorannya. Jadi pemberian pertama itu saya pantau 3 hari teman-teman. Saya pantau 3 hari. Jadi saya berikan, misalkan saya berikan ini kepada burung anis kembang yang baru saya beli ya. Nah, saya lihat 3 hari ini tidak saya jemur teman-teman. Jadi saya biarkan di rumah sambil dia adaptasi dengan lingkungan di rumah saya. Seperti itu tidak saya jemur dulu. Saya akan melihat setelah makan fur ini itu bentuk kotorannya seperti apa. Kalau cocok itu artinya cocok dengan sistem pencernaannya, mudah dicerna, mudah diserap, dan nanti akan menghasilkan performa kicauan dan juga kesehatan bulu yang bagus seperti itu. Kalau berkicau berarti dia rajin berkicau, kalau bulunya pasti mengkilat, tidak gampang rusak. Jadi seperti itu. Nah, kalau butirannya tadi
coklat, otomatis kotorannya harusnya berwarna coklat juga. Nah, kalau yang dibilang cocok dengan burung anis kembangnya adalah ketika kotorannya ini ada bentuknya. Bentuknya seperti pasta atau seperti odol ya, pasta gigi loh teman-teman. Bukan sikat gigi ya, tapi pastanya, pasta gigi atau odol. Nah, kalau bentuknya seperti itu berarti cocok. Baik itu ukurannya besar, syukur-syukur ukurannya kecil. Tapi kalau belum birahi tentunya biasanya ukurannya besar, bentuknya seperti pasta atau seperti odol, seperti itu berarti sudah cocok. Nah, selama 3 hari ini saya tidak memberikan extra fooding, jadi murni cuman fur dengan air minum dulu. Nah, ini saya pantau. Kalau tidak cocok, itu bentuk kotorannya pasti berantakan, gitu ya. Entah mencret, entah pokoknya berantakan lah. Nggak ada bentuknya seperti itu. Nah, itu kalau tidak cocok. Nah, kemudian setelah 3 hari itu saya lihat, oh bentuk kotorannya bagus, tidak berbau dan cenderung kering. Nah, itu berarti sudah cocok. Tinggal saya mencarikan extra fooding hewani yang cocok dengan fur ini. Nah, jadi harus ada kerjasama antara fur dengan extra fooding hewaninya. Saya ambil contoh ini bagi pemula ya. Bagi pemula usahakan pakai satu jenis extra fooding dulu. Yang paling mudah ditata itu adalah jenis jangkrik. Kalau kurang tinggal nambahi, kalau berlebihan tinggal ngurangi, seperti itu. Nah, kita berikan misalkan jangkrik, kita berikan karena ini sudah 18%, saya mau pakai satu, misalkan satu di pagi hari, satu di sore hari, kita berikan satu. Nah, ketika nanti extra fooding ini bertemu dengan fur ini, kira-kira kotorannya seperti apa? Kalau kotorannya tetap padat berarti cocok. Padat, tidak berbau, cenderung kering berarti cocok. Dengan jangkrik satu tadi cocok. Nah, kemudian 3 hari ke depan kita tambahi, kita tingkatkan, misalkan 2. Setelah diberi 2 ternyata kotorannya agak lembek, berarti jangkrik tadi dengan fur ini ada reaksi yang panas di perut anis kembang, sehingga kita harus kembali lagi ke settingan awal, yaitu fur dengan 1 ekor jangkrik, seperti itu. Nah, itu cara mencari mana fur yang cocok bagi burung anis kembang kita. Ya, pertama hanya makan furnya, terus kemudian kita pertemukan fur dengan extra fooding yang akan kita berikan. Nah, disitulah nanti kita akan mengetahui. Kalau tidak cocok, tentunya pasti kotorannya itu cenderung tidak berbentuk, seperti itu. Ya, teman-teman bisa terjemahkan sendiri, tidak berbentuk itu seperti apa. Nah, kalau tadi sudah ketemu ya, berarti furnya dengan 1 ekor jangkrik sudah cocok. Sekarang kita lakukan penjemuran. Jadi dalam proses seminggu ini kita akan belajar tiga atau mengukur 3 kecocokan ya. Pertama, hanya fur saja cocok apa enggak. Terus kemudian fur dengan extra fooding cocok apa tidak. Yang ketiga adalah fur, extra fooding, dan penjemuran. Nah, mengapa harus ada penjemuran? Dimasukkan dalam alat ukur untuk mengukur kecocokan fur dengan sistem metabolisme burung kita. Karena apa? Penjemuran itu fungsinya kan mempercepat laju sistem metabolisme di dalam tubuh burung, atau mempercepat laju proses pencernaan dan penyerapan fur dan extra fooding yang dimakan oleh burung. Nah, ketika dijemur itu bisa kita lihat, kalau kotorannya tetap berbentuk padat berarti sudah cocok. Furnya cocok, porsi extra foodingnya cocok, jenis extra foodingnya cocok, lamanya penjemuran juga sudah cocok. Seperti itu. Itu yang paling bagus. Nah, ketika nanti dijemur ya, terus kemudian kita lihat kotorannya berair, berarti burung ini kira-kira ya mengalami dehidrasi, dia banyak minum. Seperti itu. Jadi mana yang harus diperbaiki?
pertama bisa jadi durasi jemurnya jangan terlalu lama. Nah, nanti kita cari lagi durasi jemurnya kira-kira berapa menit yang cocok. Nah, seperti itu. Kemudian kalau tadi porsi jangkriknya misalkan satu itu dijemur misalkan 30 menit menghasilkan kotoran yang tidak berbentuk, berarti ini nggak cocok. Fur dengan extra fooding ini nggak cocok. Kemungkinan harus diganti. Jadi bukan hanya jangkrik, tapi bisa diganti misalkan fur dengan cacing. Nah, nanti kita ulangi lagi cara mencari setelannya seperti itu, teman-teman. Nah, kalau sudah ketemu setelan-setelan tadi terkait dengan furnya warna apa, harus yang pakai rumput laut atau yang pakai telur atau yang pakai royal jelly, itu nanti kembali kepada uji coba kita selama 1 minggu itu, teman-teman. Nah, kemudian hal berikutnya adalah hasil dari masuknya makanan tadi ya ke dalam perut burung ini menghasilkan apa? Apakah burung bertambah rajin, berkicau? Kan masih trotol. Ya, paling tidak rajin ngerilik seperti itu. Nah, kemudian ada lagi alat ukur yang kedua adalah tingkahnya. Tingkahnya ini burung ini bagaimana? Setelah furnya cocok ya, extra foodingnya cocok. Nah, kira-kira tingkahnya bagaimana? Banyak tingkah, loncat-loncat, atau sering gelisah, atau sering di bawah. Nah, kalau seperti itu berarti nggak cocok, gitu ya. Nggak cocoknya di mana, gitu ya. Itu tadi kita kembali lagi dari jenis furnya, kemudian porsi extra foodingnya, dan durasi penjemurannya seperti itu. Kalau mungkin banyak tingkah, ya. Waktu tidak dijemur kotorannya padat, berbentuk, tidak berbau. Tapi ketika dijemur ini kotorannya tetap padat, ya, tidak berbau, tapi banyak tingkah. Berarti durasi jemurnya terlalu lama seperti itu. Nah, gitu teman-teman. Jadi cara merawat burung anis kembang untuk rumahan sudah saya sampaikan seperti itu. Nah, sekarang untuk yang lomba ini beda lagi. Kalau di rumahnya sudah cocok dengan performa, dengan kerajinan berkicaunya sudah cocok. Nah, sekarang tinggal dibawa ke latihan. Nah, ini nanti ada setelannya lagi gitu ya. Karena apa? Kalau di rumah itu rajin bunyi karena dia mengalami birahi individu. Sekarang birahi koloni, artinya dia dibirahikan tapi untuk bertempur, bukan untuk dikawinkan. Nah, makanya saya sebut ini adalah birahi koloni. Jadi bertemu dengan teman-temannya anis kembang jantan dalam jumlah yang lebih dari 2 ekor seperti itu. Reaksinya bagaimana? Seperti itu. Nah, ini juga perlu latihan. Kemudian perlu kita juga melihat umur ya atau usianya. Kemudian hal yang paling penting adalah terkait dengan mental tempurnya bagaimana. Mental tempur ini informasinya dapat kita peroleh misalkan kalau dari hasil ternakan kita tanya ke peternak dan para pembeli hasil ternakan dari si peternak tadi. Itu kira-kira bagaimana. Nah, kalau hasil hutan itu lihat mental tempurnya bagaimana. Nah, paling tidak pada saat penjemuran dijemur bersama-sama tanpa sekat. Kalau dia berani bunyi dengan tenang, bunyi ngerol atau hanya ngeplong, itu berarti mental tempurnya sudah ada, tinggal dilatih dan dicarikan pola rawatan atau setelan extra fooding yang sesuai dengan burung anis kembang kesayangan kita. Nah, itu saja teman-teman yang saya sampaikan terkait dengan cara memilih fur yang cocok untuk burung anis kembang kesayangan kita. Jika konten ini bermanfaat, silakan like dan share. Bagi teman-teman yang menyukai belajar di channel Sobat Anis Kembang ini, bisa subscribe. Gitu teman-teman ya. Saya sampaikan terima kasih sudah menonton di channel Sobat Anis Kembang, sudah belajar, sudah berinteraksi dengan saya. Dan saya mohon maaf jika saya dalam menyampaikan konten ini ada kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Jika konten ini
dirasa tidak cocok, diabaikan saja gitu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Salam satu jiwa Anies Kembang. Krek.